Allah di segmen 2, kita akan ada segmen mengaji online di rumah bersama Islam itu Indah. Dan insya Allah nanti akan dipandu guru kita Ustadz Syam. Nih izin nih Ustadz Syam nih hari ini mau ngaji surah apa nih Ustadz Syam nih? Surah ayat yang populer biasa dibacakan tapi insya Allah kita akan belajar sama-sama surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'du ayat 11 insya Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Ya nanti buat jamaah yang ada di rumah juga bisa mengaji online di rumah ya. Nanti kita ditemani juga seorang public figure nih yang penasaran kira-kira hari ini siapa nih ya. Pokoknya jangan tidur dulu, nonton dulu Islam itu Indah sampai selesai. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih di zaman Rasulullah ini. Rasulullah itu adalah seorang pedagang. Ya, pedagang ulung nih yang pernah kita dengar ya di zamannya. Nah yang saya pengen tanyakan adalah mengapa Islam menganjurkan kita untuk berdagang untuk menjemput rezeki Allah. Kenapa harus berdagang Ustadz Maulana? Ada ungkapan rezeki 10, 9-nya dari perdagangan. 9 dari 10 rezeki itu dari perdagangan. Dari perdagangan. Nah, baik, minta maaf bismillahirrahmanirrahim tanpa menggurui, hanya mengingatkan dan menyampaikan buat kita semua lebih baik jadi pemilik daripada pegawai. Oh benar, benar. Nah, lebih baik buat usaha daripada ikut usaha. Iya. Nah, artinya apa di sini? Apa salahnya kita menjalankan jual beli? Nabi jual beli, Nabi berdagang, Nabi sukses dalam perdagangan. Kalau begitu salah satu sunnah Nabi adalah berdagang. Sekali lagi, salah satu sunnah Nabi adalah berdagang. Kenapa berdagang itu bagus rezekinya? Kenapa berdagang itu salah satu pintu rezeki? Karena berdagang itu menghargai hak milik orang. Kita hargai dengan materi. Kita beli barangnya itu. Berarti kita menghargai usaha orang. Jadi dengan membeli barang yang dibikin. Ya ada kue dikasih. Tapi ada kue yang dibeli. Itu berarti kita menghargai kuenya orang. Betul. Ada baju yang dikasih. Tapi ada baju dibeli. Berarti baju yang dibeli lebih berharga. Karena kita menghargainya. Sehingga ada barang lukisan sampai ratusan juta. Kenapa? Karena menghargai lukisan itu. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan transaksi jual beli itu adalah bentuk penghargaan atas benda terhadap hak milik orang. Apalagi memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhannya penjual maupun kebutuhannya pembeli. Iya. Nah ingat ya, ketika sarana kebutuhan itu akan pasti orang akan beli. Bagaimanapun, pernah masker mahal. Karena kenapa? Orang butuh masker. Betul. Nah, sekarang masker banyak, nah, turunlah harganya. Iya. Apalagi orang sudah pintar bikin masker. Bikin sendiri, ada yang dibikin dari kaos kaki. Ada tisu aja jadi masker juga. Macam-macam. Apa artinya? Inilah kemuliaannya, faedahnya bagi orang yang melakukan jual beli. Karena memenuhi kebutuhan orang. Bagaimana ada orang sampai butuh oksigen sampai melempar rumahnya orang. Tokonya. Iya, Ada saya dengar cerita tadi. Tadi barusan. Barusan. Itu pagernya Pak. Bukan rumahnya pagernya. 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 Oh, pagernya ya. Kalau rumahnya ntar suruh ganti Oh, rugi ya gitu. dia. Nah, ada cerita saya dengar itu. Apalagi itu artinya apa? Karena memenuhi kebutuhan. Bagaimanapun saya lagi butuh ini. Saya lagi butuh. Makanya penjual itu harus ikhlas. Sekali lagi, penjual itu harus ikhlas dan pembeli harus puas. Apa maksudnya? Saling bantu dalam kebutuhan. Ikhlas dia jual, ini sesuatu yang dia suka. Tapi karena kali ini dia mau jual. Bisa jadi nggak ikhlas karena ditawar terlalu banyak nawarnya. Iya lemes dia. Harusnya makanya nawarnya jangan banyak-banyak nih buat yang di rumah nih ibu-ibu terutama Jangan, nih. Yang suka nawar. ada istilah anak muda nih, Apa jangan tuh? terlalu Afgan. Terlalu Afgan, sadis maksudnya. Iya, kan Afgan ada lagunya sadis. Lagunya sadis bener. Terlalu sadis caramu. Apalagi? Apalagi menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang orang lain. Dengan cara apa? Kalau mau memiliki barang orang, beli. Beli. Iya. Jangan diambil, Jangan diambil. dicuri. Inilah artinya apa? Penjual dan pembeli memberikan satu penghormatan, Masya Allah. kemuliaan. Masya Itu. Allah. Tapi saya senang nih ya, maksudnya Ya. pengalaman pribadi juga di klaster saya tinggal itu. Ya. Sesama rumah itu saling berjualan. Ya. Jadi yang ini jualan ini, yang ini jualan ini, ntar ini beli yang ini beli yang ini. Jadi saling mengisi. Ini Masya Allah Ya, luar ya. biasa bisa dicontoh juga di masa pandemi ini menjadi solusi untuk keluarga ya. Walaupun cuma hanya di satu klaster, Alhamdulillah berjalan terus ini Masya Allah. Nah sebelum kita lanjutkan lagi nih, saya mau ngajak jamaah yang ada di rumah nih atau Ustaz Syam juga nih yang kebetulan habis ini saya mau tanya nih ya. Mau nunjukin ada satu video nih yang sama-sama kita bisa lihat. Langsung aja deh biar seru ya, langsung aja kita lihat videonya, ini dia tayangannya.
Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi kejahatan mereka beragam, mulai dari penjamretan, pencurian ponsel hingga mobil. Pemicu ulah residivis ini pun sama, yaitu mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Maling sana, maling sini. Itulah yang dilakukan sejumlah narapidana pasca bebas melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Ada yang kembali menjamret, menjadi kurir narkoba, mencuri ponsel hingga kendaraan bermotor. Beberapa daerah di mana para napi asimilasi kembali berulah, diantaranya Pontianak, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Aksi mereka dipicu sulitnya mendapat pekerjaan, terutama di tengah pandemi corona. Bayangkan, mencari kerja di Indonesia tidaklah mudah. Kondisi lalu semakin berparah dengan adanya pandemi wabah COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, ada sekitar 100.000 lebih perusahaan yang terimbas COVID-19, tercatat per 16 April 2020. 83.546 perusahaan di sektor formal dan 30.794 perusahaan di sektor informal. Dengan jumlah karyawan 229.789 orang di PHK.